Sejak hari Li Chen resmi menikahi Wang Suer, namanya seolah menjadi noda dalam keluarga Wang. Di rumah megah bergaya klasik itu, tempat di mana para direktur dan pengusaha besar sering keluar masuk, keberadaan Li Chen terasa janggal, seperti debu yang tak sengaja terbawa angin. Ia bangun pagi bukan untuk mengenakan jas mahal, melainkan celemek lusuh, mendorong gerobak sate ke pinggir jalan, menyalakan arang, dan menyapa pelanggan dengan senyum tenang. Lihat itu, suara dingin ibu mertua, Madam Wang, terdengar dari ruang makan. Menantu orang lain membawa kontrak jutaan. Menantuku membawa bau asap sate. Paman iparnya mendengus sambil menyeruput teh. Ibu, jangan marah. Dia itu memang cocoknya cuma berdiri di pinggir jalan. Jangan harap bisa mengangkat nama keluarga Wang. Li Chen baru saja masuk ke rumah, membawa sekantong bahan makanan. Ia mendengar setiap kata, namun ekspresinya tetap datar. Ia menunduk sopan. Ibu, Suer, aku sudah pulang. Madam Wang meliriknya dengan jijik. Jangan panggil aku ibu. Aku belum pernah mengakui penjual sate sebagai menantuku. Wang Suer yang duduk di sudut meja makan mengepalkan tangannya. Ibu, cukup. Li Chen tetap suamiku. Suamimu? Madam Wang tertawa sinis. Suer, kau lulusan universitas ternama. Ayahmu dulu direktur besar. Tapi kau memilih pria yang bahkan tak bisa membeli cincin berlian. Li Chen menoleh pada Suer. Dalam tatapannya tak ada kemarahan, hanya ketenangan yang membuat Suer semakin gelisah. Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu, tetapi setiap kali ia bertanya, Li Chen hanya berkata, belum waktunya. Li Chen, kata paman ipar dengan nada mengejek, berapa penghasilanmu hari ini? Cukup untuk bayar listrik rumah ini. Li Chen tersenyum tipis. Cukup untuk makan. Ha, dengarkan itu. Paman ipar tertawa keras. Cukup untuk makan. Keluarga Wang tak butuh menantu yang cuma bisa bertahan hidup. Madam Wang berdiri, menatap Li Chen dari ujung kepala sampai kaki. Dengar baik-baik. Aku mengizinkanmu tinggal di sini hanya karena Suer keras kepala. Tapi jangan bermimpi naik derajat. Kau tak lebih dari parasit. Ruangan itu hening. Wang Suer bangkit dan berdiri di samping Li Chen. Ibu, ayah dulu yang menyetujui pernikahan ini. Bukankah ibu selalu berkata akan menghormati keputusannya? Wajah Madam Wang menegang sesaat, namun segera kembali dingin. Ayahmu terlalu baik. Dunia ini kejam. Pria seperti dia, ia menunjuk Li Chen, akan menyeretmu jatuh. Li Chen akhirnya bicara, suaranya rendah namun jelas. Ibu, aku tidak meminta apapun dari keluarga Wang. Aku hanya ingin hidup tenang bersama Suer. Kau pikir ketenangan bisa dibeli dengan sate? Madam Wang membalikkan badan. Pergi, jangan kotori ruang makan dengan bau jalanan. Li Chen mengangguk pelan. Saat ia berbalik, Wang Suer menatap punggungnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus berputar. Siapa sebenarnya pria yang tetap bisa tersenyum di tengah penghinaan seperti ini? Di luar rumah megah itu, Li Chen menatap langit sore. Tangannya mengepal sesaat sebelum kembali rileks. Belum waktunya, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, atau pada dunia yang belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Undangan pesta itu diletakkan di atas meja dengan suara keras. Madam Wang menatap Li Chen tanpa sedikit pun menyembunyikan rasa jijiknya. Malam ini ada jamuan ulang tahun Direktur Zhao. Tamu-tamunya semua orang penting. Kau antar sate ke sana. Wang Suer terkejut. Ibu, itu pesta elit. Mana mungkin? Diam, potong Madam Wang. Justru itu, biar dia tahu tempatnya. Li Chen mengangguk tenang. Aku akan pergi. Sore itu, Li Chen berdiri di depan gedung perjamuan paling mewah di kota. Lampu kristal berkilau, karpet merah terbentang panjang, mobil-mobil mahal silih berganti berhenti. Di tengah semua kemewahan itu, ia berdiri membawa kotak sate sederhana, mengenakan pakaian polos yang kontras dengan jas dan gaun para tamu. Petugas keamanan meliriknya dari atas ke bawah. Kau siapa?
Pengantar makanan, jawab Li Chen singkat. Penjaga itu mendengus. Lewat pintu samping. Jangan mengotori pintu utama. Li Chen menuruti tanpa protes. Di dalam aula, aroma parfum mahal bercampur tawa dan denting gelas. Saat ia menyerahkan sate ke dapur, seorang wanita bergaun mahal menutup hidungnya. Astaga, bau apa ini? Kalian berani menyajikan makanan pinggir jalan di pesta seperti ini? Seorang pria tertawa keras. Oh, itu menantu keluarga Wang, katanya penjual sate legendaris. Tawa meledak di sekelilingnya. Tatapan meremehkan menusuk Li Chen dari segala arah. Ia ingin berkata bahwa sate itu dibuat dengan tangan yang sama yang dulu menandatangani kontrak bernilai miliaran, namun ia menahan diri. Keluar sana, perintah seorang pelayan. Tunggu di luar sampai pesta selesai. Li Chen berdiri di luar aula, tepat di samping pintu, seperti pelayan yang tak diakui. Angin malam dingin menusuk tulang. Dari balik pintu kaca, ia bisa melihat para tamu tertawa, bersulang, hidup dalam dunia yang sama sekali berbeda darinya. Beberapa tamu sengaja lewat di depannya. Bukankah itu menantu Wang? Benar. Sayang sekali, wajahnya lumayan, tapi nasibnya hancur. Kalau aku jadi istrinya, sudah lama cerai. Setiap kata terasa seperti pisau. Tangannya mengepal perlahan, urat-uratnya menegang. Untuk sesaat, bayangan masa lalu muncul di benaknya. Sebuah ruangan sederhana di rumah sakit, seorang pria tua terbaring lemah di ranjang. Li Chen, suara ayah mertua terdengar lirih dalam ingatannya. Aku tahu kau bukan orang biasa. Tapi aku mohon satu hal. Jaga keluarga Wang. Jangan balas mereka meski mereka melukaimu. Li Chen menutup mata. Nafasnya perlahan kembali stabil. Aku berjanji, gumamnya. Di dalam aula, Wang Suer diam-diam menoleh ke arah pintu. Ia melihat Li Chen berdiri sendirian, diterpa cahaya redup lorong. Dadanya terasa sesak. Ia ingin berlari menghampirinya, namun langkahnya tertahan oleh tatapan tajam ibunya. Malam itu terasa panjang. Tawa di dalam aula terdengar semakin menusuk. Sementara di luar, Li Chen berdiri tegak seperti patung, menelan semua penghinaan seorang diri. Tak seorang pun tahu, kesabaran yang sedang diuji itu bukanlah kesabaran orang biasa, melainkan kesabaran seseorang yang jika melepaskannya, dunia bisa runtuh dalam satu perintah. Dan keluarga Wang, tanpa sadar, sedang menggali jurang mereka sendiri. Di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, jauh dari hiruk-pikuk pesta dan penghinaan, suasana ruang rapat justru dipenuhi ketegangan yang mencekam. Tirai tebal tertutup rapat, lampu kristal menyala dingin, dan di sekeliling meja panjang duduk para petinggi bisnis serta pejabat tinggi yang biasanya tak pernah menunjukkan rasa takut. Namun malam itu, tangan-tangan berjas mahal tampak gelisah. Pasar Asia Timur turun 3% hanya dalam 1 jam, ujar seorang direktur bank dengan suara ditekan. Semua karena satu email. Seorang pejabat kementerian menelan ludah. Email dari pihak itu? Ruangan hening sejenak. Tak ada yang berani menyebut nama itu dengan lantang. Akhirnya, seorang pria berambut perak berkata pelan, CEO Don, Tuan Long. Nama itu jatuh seperti palu godam. Apakah sudah dikonfirmasi? Tanya yang lain cemas. Benarkah dia yang bergerak? Tak perlu konfirmasi, jawab pria berambut perak. Jika pola pergerakannya seperti ini, hanya dia yang mampu. Mereka semua tahu legenda itu. CEO Don, pengendali jaringan konglomerat lintas negara, sosok yang tak pernah muncul di depan publik. Tak ada foto, tak ada wawancara, bahkan wajahnya menjadi mitos. Yang ada hanyalah tanda tangan hitam sederhana dan perintah singkat yang selalu berakhir dengan perubahan besar. Perusahaan Zhao Group runtuh dalam semalam, kata seorang eksekutif dengan wajah pucat. Dan keluarga Wang, mereka mulai kehilangan akses kredit. Seorang pejabat muda terkejut. Keluarga Wang, bukankah mereka hanya perusahaan menengah? Justru itu yang mengkhawatirkan, jawab pria berambut perak. Tuan Long tak pernah bergerak tanpa alasan. Ia berdiri,
berjalan ke jendela, menatap lampu kota di bawah sana. Aku pernah bertemu utusannya. Cara bicaranya tenang, tidak pernah meninggikan suara, selalu memberi pilihan, tapi pilihan itu sebenarnya hanya satu. Ia berhenti sejenak, seolah mengingat sesuatu. Aneh, setiap kali aku memikirkan cara berpikir Tuan Long, aku teringat seseorang. Siapa? Tanya yang lain. Seorang pria sederhana, wajahnya biasa, pakaiannya murah, tapi tatapannya, pria itu mengernyit. Tatapan orang yang sudah melihat dunia runtuh dan berdiri kembali di atasnya. Di saat yang sama, di sudut kota yang sunyi, Li Chen berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Jaket tipisnya berkibar tertiup angin malam. Ia menatap ponsel yang baru saja bergetar sekali, tanpa pesan, tanpa nama pengirim. Li Chen mematikan layar ponsel itu tanpa membaca apapun. Terlalu cepat, gumamnya pelan. Kembali ke ruang rapat, seorang pejabat berkata ragu, apa mungkin CEO Don sudah berada di kota ini? Ruangan kembali hening. Jika dia memang di sini, kata pria berambut perak dengan suara berat, maka seseorang sedang diuji. Dan ketika ujian itu selesai, akan ada yang hancur. Tak seorang pun menyadari bahwa sosok yang mereka takuti, bicarakan dengan suara bergetar, dan sebut sebagai bayangan kekuasaan, sedang berdiri di pinggir jalan, dengan tangan bau asap sate, menunggu waktu yang tepat untuk membuka tirai. Dan saat itu tiba, tidak akan ada yang sempat menyesal. Pagi itu, ruang tamu keluarga Wang terasa lebih dingin dari biasanya. Tirai terbuka, cahaya matahari jatuh tepat di atas meja marmer, menerangi setumpuk dokumen yang tertata rapi. Madam Wang duduk di kursi utama dengan wajah keras, sementara beberapa kerabat dekat berdiri di sekelilingnya, seolah sedang mengadili seorang terdakwa. Li Chen berdiri di tengah ruangan. Ini semua bukti, kata Madam Wang sambil mendorong map ke depan. Utang, kegagalan usaha, catatan kredit buruk. Kau pikir kami bodoh? Li Chen melirik sekilas kertas-kertas itu. Nama perusahaannya ditulis salah, angka-angka terlalu kasar. Pemalsuan yang ceroboh, namun cukup bagi mereka yang ingin percaya. Paman iparnya menyeringai. Li Chen, kau memang berbakat. Bahkan gagal pun kau gagal dengan spektakuler. Wang Suer duduk di sofa, tangannya gemetar. Ibu, ini pasti salah paham. Li Chen tidak pernah. Cukup. Madam Wang membanting telapak tangannya ke meja. Suer, kau masih ingin melindunginya? Kalau ini bocor keluar, seluruh relasi bisnis keluarga Wang akan hancur. Ia menarik satu lembar kertas dari map itu dan melemparkannya ke arah putrinya. Tanda tangani. Suer menatap dokumen itu. Judulnya membuat dadanya sesak. Surat pernyataan perceraian. Ayahmu sudah meninggal, lanjut Madam Wang dengan suara dingin. Tak ada lagi yang bisa melindungimu dari kebodohanmu sendiri. Li Chen akhirnya melangkah maju. Ibu, katanya pelan, Suer tidak perlu menandatangani apapun. Madam Wang tertawa sinis. Kau masih berani bicara? Kau tahu apa arti pernikahan bagi keluarga Wang? Ini bukan soal cinta, ini soal reputasi. Li Chen menatap wajah wanita itu tanpa emosi. Dalam hatinya, amarah perlahan naik, namun tertahan kuat seperti bendungan. Ia teringat wajah ayah mertuanya, pria tua yang pernah menepuk pundaknya sambil tersenyum lemah. Jika suatu hari mereka memaksamu pergi, suara itu bergema dalam ingatannya, pergilah tanpa dendam. Li Chen menghela napas pelan. Aku tidak berutang apapun. Tapi jika kalian menginginkan perpisahan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada datar namun jelas, jika aku pergi, jangan pernah menyesal. Kata-kata itu membuat ruangan sejenak sunyi. Paman ipar mencibir. Menyesal? Kau pikir siapa dirimu? Namun Wang Suer menatap Li Chen dengan mata berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam nada suaminya. Bukan putus asa, bukan ancaman kosong, melainkan keyakinan dingin yang membuat jantungnya berdegup tak nyaman. Li Chen, suaranya bergetar. Katakan padaku, semua ini bohong. Katakan kita bisa melewati ini.
Li Chen tersenyum tipis padanya. Senyum yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Percayalah padaku, Suer. Aku selalu menepati janji. Madam Wang berdiri. Aku tak peduli janji apapun. Hari ini juga, masalah ini harus selesai. Ia mendorong pulpen ke arah Suer. Tangan Suer gemetar saat meraihnya. Air mata jatuh ke atas kertas, meninggalkan noda kecil yang menyebar perlahan. Di sudut ruangan, Li Chen berdiri diam, seperti seseorang yang telah mempersiapkan diri untuk kehilangan segalanya. Namun justru karena itulah, ia terlihat begitu berbahaya. Tak seorang pun di ruangan itu menyadari bahwa ultimatum yang mereka lontarkan bukanlah akhir bagi Li Chen, melainkan awal dari sesuatu yang tak akan bisa mereka kendalikan. Jamuan keluarga besar itu digelar dengan megah. Aula utama rumah keluarga Wang dipenuhi meja bundar berlapis taplak sutra, lampu kristal menyala terang, dan aroma hidangan mahal memenuhi udara. Kerabat jauh, mitra bisnis, serta tokoh-tokoh berpengaruh duduk bercampur, tertawa dan bersulang, seolah keluarga Wang adalah simbol kejayaan yang tak tergoyahkan. Di tengah semua kemewahan itu, Li Chen duduk di sudut meja paling pinggir. Ia mengenakan kemeja sederhana, tangan kasarnya bertumpu di atas lutut. Di depannya, sebuah piring kecil berisi sate, dagangan yang ia bawa sendiri, bukan untuk dijual, melainkan sebagai bentuk sopan santun. Namun sejak awal, tak seorang pun menyentuhnya. "Ah, semua orang sudah lengkap," suara Madam Wang terdengar nyaring. Ia berdiri sambil mengangkat gelas anggur. Hari ini adalah jamuan keluarga, tapi juga kesempatan untuk membersihkan sesuatu yang tidak pantas. Beberapa tamu saling pandang. Ada yang tersenyum penasaran, ada pula yang sudah menebak arah pembicaraan. Madam Wang menoleh ke arah Li Chen. "Menantu kita ini," katanya dengan nada mengejek, "masih bersikeras hidup sebagai penjual sate. Padahal keluarga Wang adalah keluarga terhormat." Seorang bibi tertawa kecil. "Aku dengar dia masih mangkal di pinggir jalan?" "Benar," sahut paman ipar sambil tersenyum sinis. "Katanya itu prinsip hidup." Tawa pecah di sekeliling meja. Wang Suer menunduk, kukunya menekan telapak tangan sendiri. "Ibu, ini jamuan keluarga." "Justru karena keluarga," balas Madam Wang dingin, "kita tak boleh menutup mata." Ia melangkah mendekati Li Chen, menatap piring sate di depannya. "Ini yang kau banggakan?" Li Chen mengangkat kepala. Tatapannya tenang. "Ini pekerjaanku." "Pekerjaan?" Madam Wang tertawa keras. "Kau benar-benar tak tahu malu." Tanpa peringatan, ia mengayunkan tangannya. Prang! Piring sate itu terhempas ke lantai marmer. Tusuk-tusuk sate berhamburan, saus menodai lantai putih mengilap. Bau daging terbakar bercampur kecanggungan yang menusuk. Ruangan seketika sunyi. Madam Wang menatap Li Chen dari atas ke bawah. "Lihat baik-baik. Tempatmu ada di lantai, bukan di meja ini." Seorang tamu bergumam, "Keterlaluan." Namun suara itu tenggelam oleh tawa lain. "Benar-benar memalukan," kata seorang sepupu. "Aku tak menyangka keluarga Wang bisa menerima menantu seperti ini." Li Chen menatap lantai. Perlahan, ia berjongkok dan mulai memungut tusuk sate yang berserakan. "Jangan," paman ipar berdiri kasar. "Jangan kotori tanganmu di rumah ini. Kau sudah cukup menjijikkan." Li Chen berhenti bergerak. Tangannya menggenggam satu tusuk sate yang patah. Untuk sesaat, urat di lehernya menegang. Udara di sekelilingnya terasa berat. Di kepalanya, suara ayah mertua kembali muncul, lembut namun tegas. "Tahanlah. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan kekuatan." Li Chen berdiri perlahan. Madam Wang menyilangkan tangan. "Sudah cukup sandiwara ini. Kau mempermalukan kami di depan semua orang." Paman ipar melangkah maju dan mencengkeram lengan Li Chen. "Keluar. Lepaskan dia." Wang Suer berdiri, suaranya bergetar. "Kalian sudah keterlaluan." Madam Wang menatap putrinya tajam. "Suer, duduk." Namun Li Chen menoleh ke Suer dan menggeleng pelan. "Tidak apa-apa.
Kalimat itu justru terasa seperti pisau bagi Swear. Paman ipar menarik Li Chen dengan kasar menuju pintu. "Dengar baik-baik," katanya sambil mendekatkan wajah. "Kau tak punya latar belakang, tak punya uang, tak punya masa depan. Kau bukan siapa-siapa." Langkah mereka melewati aula yang kini dipenuhi bisik-bisik. "Itu dia, menantu Wang. Kasihan, tapi juga pantas. Seharusnya dari awal tahu diri." Li Chen berjalan tanpa melawan. Setiap langkah terasa seperti menghitung detik menuju sesuatu yang tak bisa dihindari. Di ambang pintu, paman ipar mendorongnya keras hingga hampir terjatuh. "Mulai hari ini, kau tak ada hubungannya lagi dengan keluarga Wang." Madam Wang berdiri di belakang, suaranya dingin dan jelas. "Jika aku melihatmu lagi di rumah ini, aku akan memanggil polisi." Li Chen berdiri tegak. Ia menepuk pakaiannya yang kotor, lalu menatap sekeliling. Wajah-wajah yang penuh ejekan, kesombongan, dan keyakinan bahwa mereka telah menang. Akhirnya, pandangannya berhenti pada Wang Swear. Air mata mengalir di wajah wanita itu. Bibirnya bergetar, namun tak satu kata pun keluar. Li Chen menatapnya lama, lalu berkata pelan, cukup untuk didengar olehnya saja. "Jaga dirimu." Itu saja. Tanpa menoleh lagi, Li Chen melangkah keluar. Pintu besar rumah keluarga Wang tertutup di belakangnya dengan suara berat, seolah mengakhiri segalanya. Di dalam, seseorang tertawa. "Akhirnya bersih juga." Madam Wang menghela napas puas. Sampah memang harus dibuang. Tak seorang pun menyadari bahwa pada saat mereka mengucapkan kata-kata itu, mereka baru saja mengusir bukan sampah, melainkan badai. Di luar gerbang, malam turun perlahan. Lampu jalan menyinari wajah Li Chen yang kini tanpa ekspresi. Angin malam membawa bau arang dan asap, aroma yang selama ini menemaninya. Li Chen berdiri diam, menatap gerbang tinggi itu. "Janji sudah kutepati," gumamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya, kesabaran yang ia bangun bertahun-tahun mulai retak. Gerbang besi rumah keluarga Wang terbuka dengan kasar. Dua orang pelayan berdiri kaku, sementara paman ipar Li Chen masih mencengkeram lengannya, menyeretnya keluar seolah membuang barang tak berguna. Langkah Li Chen terseret di atas batu kerikil halaman, namun wajahnya tetap tenang, seakan rasa sakit fisik tak lagi berarti. "Jangan pernah kembali," kata paman ipar dengan nada penuh jijik. "Tempatmu bukan di sini." Ia mendorong Li Chen ke depan, tepat keluar gerbang. Pada detik itu, udara malam mendadak berubah. Suara mesin berat terdengar dari kejauhan, rendah, teratur, dan semakin mendekat. Paman ipar mengernyit, refleks menoleh ke arah jalan besar di depan rumah. Lampu-lampu sorot menyapu aspal, satu demi satu, seperti mata binatang buas di kegelapan. Brum, brum. Puluhan mobil hitam mewah melaju perlahan dan berhenti serempak tepat di depan gerbang keluarga Wang. Barisannya rapi, jaraknya sempurna, seolah telah berlatih ratusan kali. Logo perusahaan internasional tersemat samar di bodi mobil, sederhana namun memancarkan wibawa yang menekan dada. Suasana mendadak sunyi. Paman ipar terdiam, tangannya terlepas dari lengan Li Chen tanpa sadar. Apa ini? Di aula dalam rumah, suara mesin itu terdengar jelas. Madam Wang yang sedang duduk tiba-tiba berdiri. "Ada apa di luar?" Para tamu saling pandang, wajah mereka berubah tegang. Pintu mobil terdepan terbuka. Seorang pria berjas hitam keluar lebih dulu. Rambutnya disisir rapi, tatapannya tajam. Ia menoleh sekilas ke sekeliling, lalu berdiri tegak. Pintu-pintu mobil lain terbuka hampir bersamaan. Lebih dari 20 pengawal elit turun serentak. Gerakan mereka senyap, terukur, penuh disiplin. Mereka membentuk barisan rapi di kedua sisi jalan, lalu menundukkan kepala. Bersamaan, paman ipar menelan ludah. Siapa mereka?" Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria parubaya berwajah tegas berjalan ke depan. Jasnya sederhana namun potongannya jelas mahal. Di tangannya, sebuah ponsel hitam tanpa logo. Ia berhenti tepat 3 langkah di depan Li Chen. Kemudian,
Ia menundukkan kepala dalam-dalam. "Tuan Long," ucapnya dengan suara penuh hormat, jelas, dan tanpa ragu. "Kami datang menjemput Anda." Kata-kata itu jatuh seperti petir. Wajah paman ipar seketika pucat. "Tuan, apa?" Para pelayan di gerbang membeku. Nafas mereka tercekat di tenggorokan. Di dalam rumah, seorang tamu berbisik, "Tuan Long?" "Sio Don." Madam Wang melangkah cepat ke pintu. Matanya membelalak saat melihat pemandangan di luar. Barisan mobil hitam, pengawal yang menunduk, dan Li Chen yang berdiri tenang di tengah semuanya. "Itu tidak mungkin," gumamnya. Wang Suer muncul di belakang ibunya. Saat pandangannya jatuh pada Li Chen, jantungnya seakan berhenti berdetak. Li Chen tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, menatap pria di depannya, lalu melirik sekilas ke arah rumah keluarga Wang, tempat ia baru saja dihina, diusir, dan diperlakukan seperti sampah. Hening. Angin malam berhembus, menggerakkan dedaunan. Waktu seolah berhenti. Akhirnya, Li Chen menghela napas pelan. Tangannya terangkat, melepas jaket lusuh yang selama ini ia kenakan. Ia menyerahkannya pada salah satu pengawal tanpa berkata apa-apa. "Terlambat," katanya tenang. "Aku sudah bilang, belum waktunya." Pria parubaya itu menunduk lebih dalam. "Kami bersalah." Li Chen melangkah maju satu langkah. Aura di sekelilingnya berubah drastis, tenang, dingin, dan menekan. Bukan aura orang biasa. Ini aura seseorang yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima hinaan. Ia menoleh ke arah paman iparnya. Tatapan itu membuat lutut pria itu hampir lemas. "Mulai sekarang," kata Li Chen datar, "kalian tidak perlu mengkhawatirkanku lagi." Madam Wang tersentak. "Li Chen, kau." Li Chen akhirnya menatapnya. Untuk pertama kalinya, Madam Wang merasa tatapan menantunya itu seperti jurang tak berdasar. "Nama Li Chen," ucapnya pelan, "sudah cukup lama aku gunakan." Ia menoleh kembali ke pria parubaya. "Pergi." Satu kata. Pintu mobil terdepan langsung terbuka lebih lebar. Pengawal memberi jalan. Saat Li Chen melangkah menuju mobil, Wang Suer melangkah maju tanpa sadar. "Li Chen!" Ia berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Mobil itu tertutup. Mesin menyala. Satu persatu, mobil hitam bergerak meninggalkan rumah keluarga Wang, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Di balik gerbang, keluarga Wang berdiri kaku, wajah mereka pucat pasi. Tak seorang pun berkata apa-apa. Karena semua orang tahu, barusan, pintu neraka telah terbuka, dan mereka baru saja berdiri di ambangnya. Udara di depan gerbang rumah keluarga Wang terasa membeku. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi suara merendahkan, bahkan napas pun terdengar berat. Puluhan mobil hitam telah berhenti rapi di sepanjang jalan, seperti barisan pasukan yang menunggu satu perintah. Lampu-lampu depan memancarkan cahaya dingin, menyorot satu sosok yang berdiri di tengah. Li Chen, pria yang selama ini mereka sebut sampah. Li Chen berdiri dengan punggung tegak. Angin malam mengibaskan celemek sate yang masih terikat di pinggangnya. Benda sederhana itu, yang selama ini menjadi simbol penghinaan dan ejekan, kini justru tampak tidak selaras dengan suasana yang menekan. Pria parubaya berjas hitam berdiri 3 langkah di depannya, kepala masih tertunduk hormat. "Tuan Long," ulangnya dengan nada penuh keyakinan. "Silakan." Kata itu menggema. Tuan Long, nama yang selama bertahun-tahun hanya beredar dalam bisik-bisik para petinggi. Nama yang mampu menjatuhkan perusahaan raksasa hanya dengan satu kalimat singkat. Nama yang tidak pernah muncul di media, tidak pernah terlihat di konferensi, namun selalu hadir di setiap perubahan besar dunia bisnis. Dan kini, nama itu diarahkan pada Li Chen. "Tidak mungkin," gumam Madam Wang dengan suara gemetar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar tak percaya. Itu cuma kebetulan kan?" Tak seorang pun menjawab. Paman ipar Li Chen mundur selangkah. Kakinya terasa lemas. "Sio Don," suaranya serak. Tapi, wajahnya, dia cuma. "Cukup," kata pria parubaya itu tajam tanpa menoleh.
Nada suaranya membuat paman ipar itu terdiam seketika. Li Chen menghela napas perlahan. Tangannya terangkat. Dengan gerakan sederhana, ia membuka tali celemek sate itu. Klik! Suara kecil itu terdengar jelas di tengah keheningan. Ia melepas celemek tersebut, melipatnya rapi, lalu menyerahkannya pada salah satu pengawal. Tak ada emosi di wajahnya, namun gerakan itu seolah menandai sesuatu, sebuah peran yang telah selesai dimainkan. Saat ia mengangkat kepala kembali, tatapannya berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi menahan diri. Tatapan itu dingin, tajam, dan dalam. Tatapan seseorang yang terbiasa berdiri di puncak, melihat dunia dari atas, dan memutuskan nasib banyak orang tanpa perlu meninggikan suara. Para tamu yang berdiri di balik gerbang tanpa sadar menahan napas. Ini, wajahnya, bisik seseorang. Wajah orang yang mengendalikan segalanya. Li Chen melangkah satu langkah ke depan. Hanya satu langkah, namun tekanan di udara seolah bertambah berkali-kali lipat. Sudah cukup, katanya. Nada suaranya tenang, tidak keras, tidak marah, namun membuat setiap orang merasakan beban yang tak terlihat menekan dada mereka. Ia menoleh ke arah keluarga Wang. Tatapan pertamanya jatuh pada Madam Wang. Wanita itu membeku. Selama ini, ia selalu berdiri di posisi atas, menghakimi, memerintah, merendahkan. Namun kini, untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya kecil. Sangat kecil. Kau, suaranya bergetar. Siapa kau sebenarnya? Li Chen menatapnya lama, seolah menimbang apakah pertanyaan itu layak dijawab. Aku sudah mengatakan namaku, jawabnya akhirnya. Kalian yang tidak pernah mau mendengarnya. Ia mengalihkan pandangan ke arah para tamu yang dulu tertawa, ke arah para kerabat yang menghina, ke arah paman iparnya yang kini bahkan tak berani menatapnya. CEO Don, ucap pria parubaya itu lantang, seolah mempertegas kenyataan. Pemegang saham utama lebih dari 20 konglomerat lintas negara. Pengendali pasar Asia Timur. Setiap kata seperti palu yang menghantam. Seorang tamu terjatuh terduduk. Mustahil. Tidak, bisik yang lain dengan wajah pucat. Sekarang, semuanya masuk akal. Madam Wang gemetar hebat. Kau menipuku. Li Chen menggeleng pelan. Aku tidak pernah berbohong. Ia menoleh sedikit, matanya menyapu rumah megah di belakang mereka. Aku datang sebagai menantu. Aku pergi sebagai orang asing. Semua perlakuan yang kalian berikan, aku terima tanpa membalas. Itu pilihanku. Paman ipar tak tahan lagi. Ia jatuh berlutut tanpa sadar. Aku tidak tahu, jika aku tahu. Jika kau tahu, potong Li Chen dingin, kau akan bersikap berbeda. Pertanyaan itu membuat paman ipar membisu. Li Chen tersenyum tipis, senyum tanpa kehangatan. Itulah sebabnya aku menyamar. Ia berbalik ke arah Wang Suer. Wanita itu berdiri membeku, air mata mengalir tanpa henti. Selama ini ia mencintai pria yang dianggap dunia tak berarti, dan kini dunia mengatakan pria itu adalah mimpi buruk para raksasa bisnis. Li Chen, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kau tidak pernah mengatakan apapun? Li Chen menatapnya lama. Untuk sesaat, dingin di matanya mencair. Aku ingin tahu, katanya pelan, apakah aku dicintai sebagai diriku, atau karena siapa aku di mata dunia? Kata-kata itu menusuk hati Suer lebih dalam dari penghinaan manapun. Madam Wang tersentak. Jadi semua ini, permainanmu? Li Chen menoleh lagi padanya. Tatapannya kembali dingin. Tidak, ini ujian. Ia melangkah mendekat satu langkah. Dan kalian gagal. Sunyi. Tak ada yang berani membantah. Pria parubaya kembali bicara. Suaranya penuh hormat namun tegas. Tuan Long, para dewan direksi sudah menunggu. Pasar, menunggu keputusan Anda. Li Chen mengangguk pelan. Sebelum masuk ke mobil, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata, mulai malam ini, aku menarik semua perlindungan. Madam Wang tersentak keras. Apa maksudmu? Li Chen tidak menjawab. Mobil hitam itu terbuka.
Ia melangkah masuk dengan tenang, seolah ini hanyalah perjalanan pulang biasa. Pintu tertutup, mesin menyala. Saat iring-iringan mobil bergerak pergi, keluarga Wang berdiri kaku seperti patung. Tak ada yang berani mengejar, tak ada yang berani memanggil. Karena mereka akhirnya mengerti satu hal yang paling mengerikan. Mereka tidak hanya mengusir menantu tak berguna. Mereka telah mengusir penguasa bayangan dunia bisnis. Dan mulai malam itu, nama Li Chen tidak lagi berarti asap sate dan jalanan. Nama itu berarti kejatuhan. Pagi berikutnya datang tanpa ampun. Langit masih kelabu ketika ponsel Madam Wang mulai bergetar tanpa henti di meja riasnya. Ia terbangun dengan jantung berdebar, perasaan tidak nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap layar, belasan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor penting yang biasanya hanya menghubunginya saat ada kabar baik. Kenapa semua orang menelepon sepagi ini? Gumamnya. Ia mengangkat satu panggilan. Madam Wang, suara di seberang terdengar panik. Apa yang terjadi? Kredit perusahaan Anda dibekukan. Madam Wang membeku. Apa maksudmu dibekukan? Kami tidak pernah menunggak. Bukan itu masalahnya, jawab suara itu cepat. Instruksi datang dari atas. Sangat atas. Sambungan terputus. Belum sempat ia berpikir, ponsel berdering lagi. Kontrak Zhao Group dibatalkan. Investor utama menarik dana. Saham kita anjlok. Satu persatu, kabar buruk menghantam seperti gelombang pasang. Madam Wang terhuyung, harus berpegangan pada meja untuk tetap berdiri. Tangannya gemetar hebat. Tidak mungkin. Di ruang tamu, paman ipar Li Chen berlari masuk dengan wajah pucat. Jas tidurnya bahkan belum rapi. Ibu, berita buruk. Bursa baru saja dibuka. Saham kita jatuh ke batas terendah. Apa? Madam Wang menoleh tajam. Bukan cuma kita, lanjutnya dengan suara bergetar. Semua mitra kita, satu persatu memutus kerjasama. Seolah kita tiba-tiba jadi musuh bersama. Madam Wang teringat tatapan Li Chen malam sebelumnya. Tatapan dingin itu kembali terbayang jelas. Perlindungan, gumamnya. Dia bilang, menarik perlindungan. Di saat yang sama, di sebuah ruang rapat megah di gedung tertinggi kota, Li Chen duduk di kursi utama. Jas hitam rapi membalut tubuhnya. Jam tangan sederhana namun eksklusif terpasang di pergelangan tangannya. Wajahnya tenang, seolah dunia tidak sedang bergetar karena satu keputusan darinya. Tuan Long, lapor pria parubaya yang sama, berdiri di samping. Semua instruksi sudah dijalankan. Li Chen mengangguk. Tidak perlu berlebihan. Namun, pria itu ragu sejenak. Keluarga Wang akan kolaps dalam waktu 24 jam. Li Chen menatap layar besar di depan ruang rapat. Grafik saham jatuh tajam, kontrak-kontrak ditandai merah. Pilihan mereka sendiri, jawabnya dingin. Kembali ke rumah keluarga Wang, suasana berubah menjadi kacau. Kerabat berdatangan, bukan untuk berpesta, melainkan untuk menuntut jawaban. Apa yang kau lakukan? Teriak seorang paman jauh. Kita hancur. Madam Wang duduk terdiam di sofa, wajahnya pucat tanpa darah. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. Paman ipar berlari mondar-mandir. Kita harus menghubungi Li Chen. Kita harus minta maaf. Diam! Madam Wang menjerit tiba-tiba. Jangan sebut nama itu. Namun suaranya pecah di akhir kalimat. Sore itu, rapat darurat digelar. Namun sebelum satu keputusan pun diambil, kabar terakhir datang seperti vonis mati. Bank utama menarik seluruh fasilitas pinjaman. Ruangan langsung hening. Seorang direktur jatuh terduduk. Selesai, ini selesai. Madam Wang berdiri tertatih. Kakinya melemah, dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berlutut di lantai marmer rumahnya sendiri. Aku salah, gumamnya dengan suara parau. Aku salah. Paman ipar menatap ibunya dengan mata kosong. Tubuhnya gemetar hebat. Kalau saja kita tidak mengusirnya. Tak ada yang menjawab. Karena penyesalan datang terlambat. Malam itu,
Layar televisi menyiarkan berita singkat. Beberapa perusahaan menengah dilaporkan kehilangan dukungan investor utama dan terancam bangkrut. Nama keluarga Wang tidak disebut. Namun semua orang tahu. Di sebuah mobil hitam yang melaju tenang, Li Chen menatap kota dari balik jendela. Ponselnya bergetar. Puluhan panggilan dari nomor yang sama. Ia tidak mengangkat satu pun. Dunia memang terbalik, gumamnya pelan. Dan bagi keluarga Wang, dunia yang dulu mereka banggakan, telah runtuh selamanya. Kekacauan melanda rumah keluarga Wang, seperti badai yang tak memberi waktu untuk bernapas. Telepon terus berdering, pintu dibuka tutup dengan kasar, dan suara tangisan bercampur pertengkaran memenuhi setiap sudut rumah. Namun di tengah semua itu, Wang Suer justru duduk diam di kamar lamanya, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya hanya tertuju pada satu orang, Li Chen, pria yang ia anggap lemah, pria yang ia lindungi diam-diam, pria yang ternyata berdiri di puncak dunia. Air mata jatuh tanpa suara. Suer, pintu kamar terbuka tiba-tiba. Madam Wang masuk dengan wajah kusut dan mata sembab. Kau masih di sini? Cepat, kita harus menemui Li Chen. Suer menoleh perlahan. Menemuinya. Untuk apa? Madam Wang terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara lebih rendah, nyaris memohon. Katakan padanya, kita salah. Katakan kau masih istrinya. Dia pasti akan mendengarkanmu. Suer tersenyum pahit. Ibu baru mengingatnya sekarang? Kau anakku, suara Madam Wang meninggi. Apa kau ingin melihat keluarga ini hancur? Suer berdiri. Tubuhnya tegak, namun matanya merah. Bukankah ibu yang menghancurkannya? Bukankah ibu yang memaksanya pergi? Madam Wang mundur selangkah, seolah baru pertama kali ditampar oleh kenyataan. Suer, paman iparnya muncul di ambang pintu, suaranya bergetar. Kau satu-satunya harapan kita. Harapan, kata itu terasa berat di dada Suer. Aku bukan alat, katanya pelan namun tegas. Aku juga manusia. Ia mengambil tas kecilnya. Aku akan menemuinya, tapi bukan untuk kalian. Di sebuah hotel eksklusif yang seluruh lantainya telah dipesan, Li Chen berdiri di depan jendela besar. Kota terhampar di bawahnya, gemerlap namun dingin. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Jas hitam pas di tubuhnya, dan aura yang terpancar darinya membuat ruangan terasa sunyi. Pintu diketuk. Tuan Long, kata pria parubaya dengan hormat. Nyonya Wang, Wang Suer, meminta bertemu. Li Chen terdiam. Beberapa detik terasa seperti 1 menit penuh. Aku akan menemuinya, jawabnya akhirnya. Sendirian. Suer masuk dengan langkah ragu. Begitu melihat Li Chen, jantungnya bergetar hebat. Pria itu tampak sama, dan sekaligus sangat berbeda. Li Chen, suaranya bergetar. Tidak, Tuan Long. Li Chen menoleh. Tatapannya tenang, tak lagi menyembunyikan apapun. Panggil aku seperti dulu. Suer menggigit bibirnya. Li Chen. Keheningan menggantung di antara mereka. Aku tidak datang untuk memintamu menyelamatkan keluargaku, kata Suer cepat, seolah takut kehilangan keberanian. Aku hanya ingin tahu. Li Chen menatapnya. Ingin tahu apa? Apakah semua yang kita lalui nyata? Air mata mengalir di pipinya. Atau aku hanya bagian dari ujianmu? Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari tuduhan manapun. Li Chen menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, kelelahan terlihat jelas di wajahnya. Suer, dunia tempatku hidup penuh dengan kepalsuan. Aku pernah percaya orang-orang karena statusku, lalu dihianati saat aku jatuh. Aku tidak ingin itu terjadi lagi. Jadi kau mengujiku, suara Suer pecah. Dengan menyamar miskin? Dengan membiarkanku dipermalukan bersama dirimu? Li Chen tidak membantah. Aku ingin tahu apakah ada seseorang yang tetap berdiri di sampingku, tanpa tahu siapa aku. Suer tertawa kecil, pahit. Dan kau menemukannya? Li Chen menatapnya dalam-dalam. Aku menemukannya pada dirimu. Air mata Suer jatuh lebih deras. Lalu kenapa sekarang kau menarik perlindungan?
Kenapa kau membiarkan semuanya hancur? Karena itu bukan balas dendam, jawab Li Chen dingin. Itu batas. Ia melangkah mendekat. Aku tidak menghancurkan mereka. Aku hanya berhenti melindungi. Suer menutup mata. Dalam sekejap, wajah ibunya, ayahnya, dan seluruh keluarganya terlintas. Lalu wajah Li Chen, sendirian, dihina, tetap diam. Aku lelah memilih, bisiknya. Seumur hidup aku memilih keluarga. Untuk pertama kalinya, aku ingin memilih diriku sendiri. Ia membuka mata. Jika aku memilihmu, apa aku harus meninggalkan semuanya? Li Chen terdiam cukup lama. Tidak, katanya akhirnya. Tapi kau harus siap kehilangan banyak hal. Suer mengangguk. Aku sudah kehilangan rasa hormat keluargaku sejak lama. Ia melangkah maju satu langkah. Aku tidak peduli siapa dirimu di mata dunia. Aku hanya ingin tahu, apakah kau masih menginginkanku di sisimu? Li Chen menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak membuka identitasnya, ia terlihat ragu. Aku tidak sempurna, katanya pelan. Hidupku penuh bahaya dan kesepian. Suer tersenyum lemah. Aku sudah hidup dalam kesepian, bahkan saat dikelilingi keluarga. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Akhirnya, Li Chen mengulurkan tangannya. Suer menatap tangan itu, lalu menggenggamnya erat. Di luar ruangan, dunia keluarga Wang runtuh sedikit demi sedikit. Namun di dalam ruangan itu, sebuah pilihan telah dibuat. Bukan berdasarkan kekayaan, status, atau kekuasaan, melainkan karena hati. Dan bagi Li Chen, pilihan itu adalah satu-satunya kemenangan yang benar-benar berarti. Kota perlahan kembali ke ritmenya. Berita tentang runtuhnya beberapa perusahaan menengah hanya menjadi tajuk singkat yang cepat tergeser oleh isu lain. Dunia memang selalu bergerak maju, tak pernah berhenti untuk meratapi mereka yang jatuh. Namun bagi keluarga Wang, waktu seakan berhenti di hari ketika mereka menyadari bahwa kesombongan adalah dosa paling mahal. Rumah megah itu kini sunyi. Madam Wang duduk sendirian di ruang tamu yang dulu penuh tawa palsu. Furnitur mahal tetap di tempatnya, tetapi aura kekuasaan telah lenyap. Tidak ada lagi telepon yang berdering dari mitra bisnis, tidak ada lagi tamu yang datang dengan senyum penuh perhitungan. Yang tersisa hanyalah gema kata-kata yang pernah ia ucapkan sendiri. Sampah memang harus dibuang. Kini, kata-kata itu kembali menghantam dirinya sendiri. Di sisi lain kota, Wang Suer berdiri di depan jendela apartemen sederhana. Ia tidak lagi mengenakan gaun mahal, tidak lagi dikelilingi pelayan. Namun wajahnya terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Di belakangnya, Li Chen duduk di sofa, membuka manset jam tangannya. Ia sudah menyerahkan banyak urusan pada bawahannya, kontrak, akuisisi, keputusan strategis. Dunia bisnis tetap berputar tanpa perlu ia awasi setiap detik. Apakah kau menyesal? Tanya Suer pelan tanpa menoleh. Li Chen mengangkat kepala. Tentang apa? Meninggalkan semuanya. Nama besar. Kekuasaan yang membuat orang berlutut. Li Chen tersenyum tipis. Aku tidak pernah meninggalkannya. Aku hanya tidak membiarkannya mengendalikan hidupku. Malam itu, tanpa pengawal, tanpa iring-iringan mobil hitam, mereka berjalan menyusuri jalan kecil yang familiar. Lampu-lampu jalan redup, suara kota terasa lebih manusiawi. Li Chen berhenti di satu sudut yang telah lama ia kenal. Sebuah gerobak sate. Suer menatapnya terkejut. Kau kembali ke sini. Li Chen membuka penutup gerobak dengan gerakan terampil. Tempat ini tidak pernah pergi. Ia menyalakan arang. Api kecil menyala. Asap tipis mengepul ke udara malam. Aroma daging terbakar perlahan menyebar. Sederhana, jujur, tanpa kepura-puraan. Beberapa orang lewat berhenti, mengenali wajah Li Chen samar-samar. Bukankah kau? Li Chen tersenyum ramah. Sate. Tak ada yang bertanya lebih jauh. Suer berdiri di sampingnya, membantu menusuk daging seperti dulu. Tangannya sedikit canggung, namun ia tertawa kecil saat Li Chen membimbingnya. Kau tahu, katanya pelan, aku baru sadar. Saat kau menjual sate,
Kau selalu melihat orang-orang dengan tenang, seperti menilai dunia. Li Chen membalik sate di atas bara. Di tempat seperti ini, orang menunjukkan wajah aslinya. Lapar atau kenyang, kaya atau miskin, semua sama. Seorang pria tua membeli 2 tusuk sate. Rasanya tidak berubah, katanya sambil tersenyum. Tetap enak. Terima kasih, jawab Li Chen tulus. Saat malam semakin larut, asap sate mengepul semakin tebal, menyamarkan wajah Li Chen di balik cahaya lampu jalan. Dari kejauhan, ia terlihat seperti penjual biasa, tak lebih, tak kurang. Namun hanya sedikit yang tahu, di balik asap itu berdiri seorang raja. Bukan raja yang duduk di singgasana, dikelilingi pujian palsu dan ketakutan. Melainkan raja yang memilih berdiri di tengah rakyat, mengamati dunia dengan mata jernih, memegang kendali tanpa perlu menunjukkannya. Suer menatap suaminya dari samping. Li Chen, jika suatu hari dunia kembali mengujimu. Li Chen tersenyum, menaruh 1 tusuk sate di piring. Maka aku akan tetap di sini. Selama aku tahu siapa aku, dunia tidak akan bisa menggoyahkanku. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi menjulang, simbol kekuasaan dan ambisi. Namun di sudut kecil kota itu, di balik asap sate dan cahaya lampu kuning, berdirilah seorang pria yang telah melihat puncak dan jurang, dan memilih jalan sunyi. Cerita itu berakhir bukan dengan sorak kemenangan, melainkan dengan suara bara yang berdesis pelan. Karena raja sejati tidak perlu pengakuan. Ia hanya perlu dunia tahu, bahwa ketika ia diam, dunia bergetar.